Real Madrid dalam krisis pemain, Carlo Ancelotti gelisah hadapi Liverpool. Liverpool akan menjamu Real Madrid segera setelah jeda internasional berakhir, dan laporan di Spanyol menunjukkan bahwa Carlo Ancelotti khawatir dengan potensi ancaman dari tim asuhan Arne Slot jika Madrid tidak segera melakukan perubahan signifikan. Dengan The Reds yang saat ini menduduki puncak klasemen Liga Premier dan Liga Champions, perjalanan mereka di bawah Slot berjalan hampir tanpa celah, hanya tersendat 2 kali dari 17 pertandingan sejauh ini. Sebaliknya, Real Madrid tertinggal 6 poin di belakang Barcelona di La Liga dan hanya berada di posisi ke-18 di kompetisi utama Eropa, jauh dari performa yang diharapkan. Selain itu, Madrid kemungkinan akan berangkat ke Anfield dengan kondisi skuad yang pincang, berpotensi tanpa 7 pemain senior. Kabar ini membuat Carlo Ancelotti berada dalam tekanan besar, karena kekalahan dari Liverpool pada tanggal 27 November bisa menempatkan mereka dalam posisi rawan gugur, hanya dengan 6 poin yang nyaris membawa mereka ke zona eliminasi. Menurut media Spanyol yakni Relevo, Ancelotti ingin memanfaatkan jeda internasional untuk melakukan perubahan signifikan dalam program kebugaran timnya, berharap meningkatkan intensitas permainan para pemain, entah kami tingkatkan level kami atau Liverpool akan menyingkirkan kami, demikian klaim laporan tersebut yang mengutip ucapan Ancelotti di tempat latihan. Rencana utama Madrid selama jeda internasional ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar teoritis dan praktis, demi mengimplementasikan perubahan yang diinginkan, agar tim siap menghadapi tantangan di Anfield setelah skuad berkumpul kembali. Netizen Turki ngamuk, desak Real Madrid lepas Arda Güler. Penggemar Turki dilaporkan geram dengan sikap Real Madrid terhadap Arda Güler, dan mendesak Los Blancos untuk melepasnya ke klub lain di Januari. Real Madrid telah didesak oleh pecinta sepak bola Turki untuk memberikan kejelasan soal peran Arda Güler di klub. Dilaporkan bahwa rasa frustrasi penggemar memuncak karena minimnya menit bermain yang diberikan kepada pemain berusia 19 tahun itu musim ini. Jurnalis fanatik Davran Chagri mengatakan bahwa Güler seharusnya mendapatkan menit bermain reguler agar perkembangannya tidak mandek. Hampir tidak ada tim yang memiliki kualitas skuad seperti Real Madrid, baik di level tim nasional maupun di level klub. Seorang pemain yang tidak banyak bermain di Real Madrid dapat dengan mudah menjadi pemain kunci di tim nasional atau tim lain, kata Chagri. Bagi kami, Arda Güler sangat berharga. Di sepak bola Turki, mungkin di dunia, pemain seperti Arda tidak selalu tampil. Dia adalah pemain yang jauh lebih dewasa dari usianya. Tentu saja kami ingin dia bermain lebih banyak di Spanyol bersama Real Madrid. Saya jelas butuh lebih banyak waktu bermain, terutama dalam beberapa pertandingan terakhir. Chagri juga menyarankan agar Güler segera mengambil keputusan untuk masa depannya. Dengan peminjaman selama paruh kedua musim ini mungkin bisa menjadi opsi. Alphonso Davies sepakat gabung Real Madrid. Alphonso Davies telah membuat keputusan untuk bergabung dengan Real Madrid sebagai agen bebas pada musim panas 2025, menurut laporan terkini dari jurnalis Rodra. Kesepakatan itu pada dasarnya telah dikonfirmasi, dan yang tersisa hanyalah menunggu penandatanganan resmi. Kepindahan ini telah ditunggu-tunggu oleh pemain dan klub, dengan Davies dengan jelas menyatakan niatnya untuk bergabung dengan Madrid setelah kontraknya dengan Bayern Munich berakhir. Situasi pertahanan Real Madrid saat ini sedang diawasi ketat, dengan klub sangat membutuhkan bala bantuan. Tim pencari bakat terus mencari pemain potensial, terutama bek tengah dan bek kanan. Namun, meskipun jendela transfer Januari semakin dekat, tidak ada jaminan bahwa Madrid akan menambah pemain selama periode ini. Prioritasnya tampaknya adalah mengamankan opsi pertahanan untuk masa depan, tetapi tidak jelas apakah pemain baru akan direkrut sebelum jendela transfer musim dingin ditutup. Menariknya, posisi bek kiri tampaknya tidak menjadi perhatian utama bagi klub. Dengan Davies yang sudah berkomitmen untuk bergabung, kebutuhan untuk merekrut pemain baru dalam peran ini hampir terpenuhi. Madrid tengah merencanakan musim mendatang dengan mempertimbangkan bek sayap asal Kanada tersebut, dan perekrutannya akan resmi rampung saat ia siap dinegosiasikan pada awal tahun 2025. Strategi ini dapat berdampak signifikan terhadap pendekatan Real Madrid di bursa transfer musim dingin. Dengan Davies yang sudah siap untuk tahun depan, klub mungkin akan menahan diri untuk melakukan langkah lebih lanjut selama bursa transfer mendatang. Hal ini juga dapat memengaruhi rencana pengeluaran mereka, karena mereka telah berkomitmen untuk mendatangkan 2 pemain penting, termasuk Davies, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk merekrut lebih banyak pemain selama musim ini. Sebagai kesimpulan, perombakan pertahanan Real Madrid masih berlangsung, dan meskipun mungkin tidak ada perubahan langsung di posisi bek kiri, rencana klub sudah berjalan untuk mendatangkan Alphonso Davies pada tahun 2025. Hal ini dapat memengaruhi aktivitas transfer dan keputusan finansial mereka dalam beberapa bulan mendatang.
Marc Cucalon, gelandang muda Real Madrid putuskan pensiun dini. Lebih dari 2 tahun setelah cedera dalam pertandingan antara Celtic dan Real Madrid di ajang UEFA Youth League, prospek Los Blancos, Marc Cucalon terpaksa mengakhiri karirnya yang menjanjikan sebagai pesepak bola sebelum waktunya di usianya yang baru 19 tahun. Gelandang remaja itu mengalami cedera ACL saat melawan Celtic, dan saat menjalani operasi, ia menderita serangan bakteri yang menyusup ke tulang rawan sendi dan menyebabkan infeksi langka yang ditakuti. Masih mengalami kesulitan melakukan latihan fisik, prognosis negatif dan saran medis telah menyebabkan keputusan Cucalon untuk gantung sepatu dan fokus pada rehabilitasinya. Dijuluki Xabi Alonso dari La Fabrica, Cucalon adalah salah satu prospek muda yang sangat diharapkan oleh pelatih juvenil Álvaro Arbeloa. Bahkan, legenda klub itu memilih pemain muda itu sebagai kapten tim U19-nya pada musim tahun 2022-23. Cedera itu seharusnya membuatnya absen dari lapangan selama 6 hingga 9 bulan. Tetapi semuanya menjadi rumit selama operasi karena bakteri yang dideritanya, yang merusak kapasitas persendiannya. Mengingat masalahnya tidak kunjung reda, Cucalon, atas saran keluarga dan teman-temannya, telah memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada karir sepak bola profesionalnya, dan mengonfirmasinya melalui unggahan di media sosial. "Saya tidak tahu harus memulai surat ini dari mana. Jadi, saya akan mengucapkan terima kasih kepada semua orang, dari lubuk hati saya, atas semua dukungan yang telah Anda berikan kepada saya selama ini," ungkapnya. "Setelah beberapa kali mengalami komplikasi, cedera itu memaksa saya untuk membuat keputusan sulit untuk mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola, setidaknya dengan cara yang selalu saya impikan." Marc Cucalon melanjutkan, bahwa ini bukanlah perpisahan yang menyedihkan, melainkan perpisahan yang membahagiakan, karena telah diberi kesempatan untuk bermain di klub impiannya. "Jangan salah paham, ini sama sekali bukan perpisahan yang menyedihkan. Bagaimanapun, saya rasa saya benar-benar beruntung telah menjadi bagian dari klub terbaik di dunia dan telah mewujudkan mimpi. Saya telah belajar dan menjadi dewasa sebagai pribadi dan sebagai pemain." Sebagai penutup, pemuda berusia 19 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanannya serta kepada keluarga dan teman-temannya atas semua dukungan yang telah mereka berikan kepadanya melalui cobaan itu.